Thumma qala al-imam bil hikmati sadisa ba'da al-mi'ati tsaniyah, kemudian berkata Imam Ahmad dalam hikmah selanjutnya 206, parrig qalbaka minal aghyar tamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan hati engkau itu dari aghyar, dari yang demikian tadi. Kosongkan hati itu, niscaya engkau bisa memenuhinya dengan ma'rifat, dengan segala macam rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya kita solusinya. Kayak apa cara supaya mau singgah cahaya tadi, supaya mau singgah. Nah caranya ini sih kusungi ya dulu wadah itu, kusungi dulu supaya muat nih. Supaya kusungi, niscaya bisa engkau penuhi itu hati engkau dengan ma'rifat, dengan asrar. Farrig qalbaka ayyuhas salik, kosongkan hati engkau itu wahai orang yang berjalan menuju Allah, daripada min hubbid dunya, daripada mencintai dunia, wa ta'alluqi bi ghairillah, dan bergantung dengan selain Allah. Nah, kosongkan hati dari dua itu. Kosongkan hati daripada mencintai dunia, kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Dengan apa mengusungkan hati daripada mencintai dunia, daripada bergantung dengan selain Allah? Wa dzalika bizuhdi biha wa tawakkul 'ala Allah taala hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah taala wal i'timadu billah taala. Nah, caranya mengusungkan hati itu daripada cinta dunia ini bizuhdi, dengan zuhud. Dan cara mengusungkan hati daripada berpegang dengan selain Allah dengan bertawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada tersisa di hati engkau selain mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para muhibbin rahimakumullah. Jadi dua macam itu artinya, supaya kau mengisi hati dengan cahaya itu. Kita kusungkan hati daripada mencintai dunia. Mencintai dunia dikusungkan dengan apa? Cara mengusungkannya dengan zuhud. Nah, apa zuhud itu artinya? Zuhud itu membuang dunia-dunia yang membuat kita lupa kepada Allah, membuang dunia-dunia yang membuat kita ini kada kaubar lagi beribadah, membuang dunia-dunia yang membuat kita ini talanggar hukum Allah. Itu yang dibuangi. Kada semua dunia dibuang, kada semua dunia dibuang. Yang dibuang itu mana pekerjaan-pekerjaan, mana gawian-gawian, mana tugas-tugas yang seringkali membuat kita lalai kepada Allah, mana yang seringkali membuat kita jadi maksiat lawan Allah. Itu yang dibuang. Nah, bizuhdi biha. Nah, jangan hendak menambah pekerjaan, apalagi menambahi. Yang ada lagi sudah tapi kawaba amal, yang ada lagi sudah banyak melanggar hukum Allah, yang ada ini aja sudah banyak taliwat sembahyang, ditambah pulang pekerjaan yang lain, menambah pulang segala macamnya, membuka pulang cabang di sana sini. Nah, ini ngarannya hubbud dunia. Nah, itu dalam hati ada, selamat sudah. Selamat apa? Selamat tinggal. Bukan selamat dunia akhirat, kada. Selamat tinggal, kada akan bisa disinggahi oleh cahaya itu. Buka cabang sini, buka cabang. Yang ada aja sudah keduduran agamanya. Sembahyang kalau kau lagi berjamaah, mengaji belangkang dingin sudah. Hanya rasa macam ini ditambahi pulang, itu ngarannya hubbud dunia. Itu yang dicela. Jadi zuhud ini bukan artinya menghabiskan dunia, kada macam itu.
Zuhud ini membuang dunia yang membuat kita demikian, mengambil dunia yang membantu kita ke jalan Allah. Nah, ambil dunia yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Ambil usaha yang membuat kita jadi pahala dengan usaha itu. Ambil dagang yang membuat dagang itu membuat pahala lawan kita. Buang dagang yang membuat dosa. Buang dagang yang membuat kita lalai kepada Allah. Nah, itu pengertian zuhud tadi. Jadi caranya mengusungkan hati daripada hubbud dunia itu dengan zuhud tadi. Kita kau aja membedakan amun sebanyak ini sudah kesibukan, sudah kesibukan. Namun muka ini aja masih selamat, masih kawa sembahyang berjamaah, masih kawa nuntut ilmu, masih kawa silaturahmi, masih kawa menghilangi orang sakit, masih kawa tuh ingon aja usaha itu bagus saja. Nah, mana usaha-usaha yang membuat sibuk luar biasa itu yang mesti dibuang. Bila itu diingun ya tadi. Nah, kemudian kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Nah, bergantung dengan selain Allah artinya orang ini kadang merasa aman dengan Allah, kadang merasa bahagia dengan Allah, kadang merasa tentram dengan Allah. Abu macam ini hati kita kadang akan mau disinggahi cahaya Allah, karena senangnya kita bukan dengan Allah, bergantungnya kita bukan dengan Allah. Ada orang yang senangnya dengan harta, ada orang yang senang hatinya dengan keluarga, ada orang yang senang hatinya dengan pekerjaan, ada orang yang senang hatinya dengan makan minuman. Nah, orang ini kadang senang, belum senang hatinya dengan Allah lagi. Lalunya bergantung dengan itu, bergantung dengan itu, kadang bergantung lagi dengan Allah, karena kesenangannya di situ. Amun kadang ada itu yang belisah, kadang tenang pikiran, kadang tenang pikiran. Bila dapat itu hatinya tenang. Nah, ini orang namanya bergantung dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila itu ada juga dalam hati kita, kadang mau juga cahaya itu memandak singgah, lalu wajahnya nyiwal saja. Nah, para muhibbin rahimakumullah, farriq qalbaka ayyuhas saliku min hubbid dunya wa ta'alluqi bi ghairillah wa dhalika bizuhdi biha wa tawakkuli 'ala Allah ta'ala hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah ta'ala wal i'timadu billahi ta'ala fatadkhula qalbakal anwarul ilahiyah. Nah, sudah itu kita kusungi, kita buang mana harta benda yang mengganggu ibadah, kita buang. Mana harta benda yang menjadi pahala, simpani. Nah, selama ini kesenangan kita dengan harta kedudukan dibuang, cari kesenangan dengan ibadah, cari kesenangan dengan zikir, cari kesenangan dengan menuntut ilmu. Nah, bila sudah itu ada pada diri kita, maka cahaya-cahaya itu akan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, masuk. Wa tastaqirra fihi, dan bertetap dalam hati. Nah, cahaya itu bertetap. Bila sudah cahaya itu bertetap di dalam hati kita, fatadzuqa halawatal ibadah wal khushu'a fiha hatta tusyahidal asya kullaha billahi ta'ala la taqumu bi nafsiha. Cahaya itu sudah tetap dengan kita, maka kita akan menemukan nikmatnya beribadah. Kita akan menemukan khusyuk di dalam ibadah kita. Nah, itu jalan akhirnya kita akan bisa menyaksikan segala sesuatu itu berdiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dituju. Ini yang dituju. Nah, ini akhirnya kita ini bisa menyaksikan alam semesta ini berdirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita melihat apapun kada lupa lagi lawan Allah, karena itu bisa berjalan dengan sebab Allah.
Nah, ini bisa berdiri dengan Allah, ini bisa tumbuh dengan Allah, ini bisa bergerak dengan Allah. Nah, itu akhirnya bisa macam itu karena hati kita sudah dipenuhi dengan cahaya-cahaya tadi. Nah, selama hati kita belum kemasukan cahaya tadi, kita kada akan bisa musyahadah seperti itu. Selalu yang kita pandang asbab, selalu yang kita pandang sebab, kada akan bisa ingat dengan musabbib yang membikin sebab itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, pasir tapi hadratin na'imil mukim indal malikil karim. Kalau sudah kita bisa demikian itu, kita melihat sesuatu itu kada bisa lepas dengan Allah. Kita melihat barang apapun kada bisa lepas daripada penciptanya. Kita melihat apapun kada bisa lepas dengan yang membikinnya. Nah, pada ketika itu engkau sudah berada di dalam hadrat kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan yang maha mulia. Nah, sudah sampai kita ke hadrat yang mulia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa man arada sur'atas sayr ila hadzal maqam falyufarriq qalbah wa yunazzibhu 'ala tamam. Fa bi qadri takhliyah takunu tahliyah wa bi qadri tasbiyah takunu tarqiyah. Barang siapa yang menghendaki cepatnya perjalanan menuju yang demikian, kosongkanlah hati, bersihkanlah dengan sempurna. Nah, hendak lakas kita dapat macam itu, lakasnya bersih hati daripada yang demikian tadi. Hendak lambat ya lambat juga. Misalnya kada kawas sekaligus ya tunggu butingan, tunggu bijian disisihakan. Oh ini semacam ini mengalihi, nah, istirahat. Nah, sebuting pulang adalah mengalihi, istirahat. Kada kawas serentak. Nah, tergantung kitanya. Dengan kadar kayak apa kita membersihkan hati, sekadar itulah cahaya yang masuk kepada hati kita. Misal kita hanya kaum bersih sekian, nah sekianlah kalau masuk cahaya. Dengan kadar kita membersihkan, maka disitulah adanya tahliyah. Dengan kadar membersihkan itu, sedemikian kadar itulah kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah hikmah yang 205 dan 206 ini, penjelasan tentang kenapa sebab kita kada bisa mengamalkan ilmu padahal kita sudah mendengar beratus kali, beribu kali, kada kau mengamalkan. Nah, sebabnya karena ilmu itu cahayanya kada bisa masuk ke dalam hati. Caranya supaya masuk, nah kita buangnya sedikit, diugai di hati sedikit. Nah, diugai, sasak. Jadi kita dimasukkan cahaya. Nah, dengan kadar itulah membuang, sekadar itulah masuk. Bila hendak lakas, wa man arada sur'atas sayr ila hadzal maqam, bila hendak lakas sampai kepada makam tadi, makam di mana dia bisa selalu melihat sesuatu tidak terlepas dari Allah. Nah, hendak sampai ke situ lakas, lakasi membersih, lakasi membersih daripada macam-macam yang menguturi tadi.